صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وشفيعنا وأسوتنا وذهرنا ومولانا محمد شفيع الأنام وعلى آله وأصحابه يا نابع العلوم والحكم أما بعد. Janabat mukarramin, para kiai, para ustaz, para kesepuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Besar Cipaganti yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Masih diberikan kesempatan untuk ngaji yang pahalanya, yang fadilahnya luar biasa. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Habibina wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-sanif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sabi'ata asyrata. Wal maqalatu, dan pembicaraan as-sabi'ata asyrata yang ke-17. Jadi pagi hari ini kita masuk dalam pembahasan ke-17 dari bab 2 kitab Nasrihul Ibad. Qila, dikatakan, tuba ayil khairul kasiru, sungguh beruntung. Maksudnya kebajikan yang banyak. Ada yang memaknai berbahagialah. Bagi siapa? Liman, bagi orang karena aqluhu, yang mana akalnya amiron, menjadi pemimpin. Jadi sungguh beruntung, sungguh dia memiliki keberuntungan yang banyak. Sungguh berbahagia orang yang akalnya itu menjadi pemimpin. Artinya bi ayyaqtadiya bi muradi aqlihi al-kamil. Maksudnya dia mengikuti apa yang dikehendaki oleh akal pikirannya yang sempurna. Jadi orang yang bahagia itu orang yang mengikuti akal pikirannya. Setiap gerak-geriknya, setiap ucapannya, setiap tingkah lakunya dipikir terlebih dahulu. Mau ngomong apa dipikir, kira-kira maslahah ataupun tidak, kira-kira menyakitkan teman ataupun tidak, kira-kira merugikan diri sendiri dan orang lain ataupun tidak. Juga apapun yang akan dilakukan itu dipikir terlebih dahulu. Mau hutang, kira-kira bisa bayar ataupun tidak. Sehingga ada maqalah yang mengatakan bahwasanya dalam filosof Arab dikatakan al-insan hayawanun nadiq. Jadi kalau kita belajar mantiq, itu ilmu mantiq itu, disitu dikatakan al-insan hayawanun nadiqun.
Manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi yang membedakan manusia dengan yang lainnya adalah natiqun, yaitu berpikir. Jadi manusia dengan hewan itu sama. Al-insan hayawanun, manusia adalah hewan. Tapi ada pemisahnya, yaitu natiqun, manusia, hewan yang berpikir, itulah manusia. Al-insan hayawanun natiqun. Sehingga laulal ilmu lakana nas kal bahaim. Seandainya tanpa ilmu maka manusia seperti binatang. Nah, itu makanya itu kita perlu berpikir, perlu ngaji supaya setiap tindakan kita, setiap langkah kita, setiap usaha kita mengikuti akal pikiran kita. Wahawahu ay mailanu nafsihi, maksudnya condongnya nafsunya ilama pada perkara la nastahihi, yang tidak diinginkannya, bil ghairi da'iyati syar'i, yakni tanpa ada ajakan syariah. Asiron, menjadi tertawan, menjadi tawanan. Jadi sungguh bahagia orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tahanan. Nah, itu. Jadi hawa nafsunya itu mampu untuk dikendalikan. Ay mamnu'an min dzalik. Jadi mampu untuk dikendalikan. Jadi apa-apa yang kira-kira tidak sesuai dengan syariah ditahan. Ini apalagi ini mau tahun baru, jangan sampai tahun baru kita rayakan dengan besar-besaran, dengan menghambur-hamburkan harta. Bolehlah kita rekreasi, bolehlah kita senang-senang, tapi jangan sampai menghambur-hamburkan harta kita yang sia-sia. Ayo kita gunakan tahun baru sebagai muhasabatun nafas, sebagai koreksi diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita sampai di tahun 2022 ini, dan apa yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang. Jangan sampai tahun baru malah kita isi dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Kemudian wawailun, dan celakalah. Ai halakun, maksudnya celaka, syadidun, yang sangat. Bagi siapa? Liman, bagi orang kana hawahu, yang mana hawa nafsunya amiron, menjadi pemimpin. Jadi celakalah orang yang hawa nafsunya itu menjadi pemimpin, hawa nafsunya yang mengendalikan diri kita. Jadi kita disuruh mengendalikan, bukan mematikan hawa nafsu, tapi mengendalikan. Karena nafsu itu harus tetap ada. Sehingga kalau ada orang tidak bisa makan, nyari obat nafsu makan. Tidak bisa hubungan suami istri, cari obat. Nah itu. Kenapa? Karena harus punya, tapi harus diarahkan ke hal-hal yang baik. Makanya harus dikendalikan di sini. Jadi celakalah orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin.
Jadi hawa nafsunya itu mengendalikan diri kita. Nah, itu jangan sampai dikatakan wailun ay halakun syadid, sungguh celaka. Ini bi'an arsalaha ila mustahayatiha, dengan gambaran dia mengumbar hawa nafsunya sesuai dengan keinginannya. Segala keinginannya itu menggebu-gebu harus dicapai. Padahal kadang kemampuan ini kurang, tapi ingin ini ingin itu segera dibeli sampai hutang bertumpuk-tumpuk. Gara-gara apa? Gara-gara mengikuti keinginan nafsunya. Wa aqluhu asiran, dan akalnya menjadi tawanan. Jadi akalnya itu tertawan, itu orang yang celaka. Mamnu'an min nafit tafakur, maksudnya akalnya itu tidak mampu berpikir fi ni'amillahi ta'ala, di dalam nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akalnya tidak mau berpikir apa yang telah diberikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari kita tidak ada, kemudian kita diadakan, kita tidak mampu untuk berjalan, kita mampu berjalan. Belum mampu ngomong, kemudian kita belajar ngomong mulai kecil. Kemudian kita sekolah, kita ngaji. Setelah kita ngaji, jangan sampai kita ngaji tapi tidak digunakan. Kadang orang yang tidak bisa ngaji ingin membaca Al-Quran, tapi kadang kita yang sudah fasih, sudah bisa baca Al-Quran, kita malas, enggan. Nah itu. Jadi kita harus berpikir dalam nikmat-nikmatnya Allah, juga wafi awamatihi ta'ala, di dalam agungnya sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa detik sudah mampu meluluhlantahkan bangunan yang kokoh tanpa ada aba-aba. Ternyata Allah membuktikan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan adanya musibah, kita gunakan mutafakur bahwasanya Allah mengingatkan bahwa kita manusia sebagai hambanya tidak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besar keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulan daripada maqalah yang ke-17 yaitu tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran, wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Berbahagialah orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tahanan, dan celakalah orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya menjadi tawanan. Mudah-mudahan sedikit yang kami bacakan bisa kita amalkan sehingga kehidupan kita sehari-hari senantiasa diberikan tuba, senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.